Oke, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan cakap-cakap dengan salah satu pemain yang telah mengesahkan seleksi timnas sepak bola Indonesia Putri. Oke, siapa ke dia? Perkenalkan. Halo, saya Nurda Sibuan, asal dari Rantau Prapat dan sekarang lagi kuliah di Universitas Negeri Medan. Oke, jadi di sini Nurul akan menceritakan bagaimana proses dia dari awal sampai menuju ke nasional. Oke, coba ceritakan dari awal pertama kali kau menuju profesional. Latihannya lah di mana kau awal pertama kali? Futsal. Iya, pertama kali di SSB. Oh, kalau pertama kali waktu saya masih di kampung itu ngelatih. Latih di? Di SSB Bintang Utara. Nah. Jadi dulu basicnya itu memang pelatih, bantu-bantu coach saya. Kemudian di SMK Kau sebutkanlah juga. nama pelatih itu siapa? Nama pelatihnya Coach Dede Irawan. Karena waktu itu nemani dia juga LPI sebagai asisten coach dia. Itu waktu kau usia berapa itu? Itu dari SMA. SMP pun juga udah jadi asisten coach, bantu-bantu. Asisten usia berapa yang kalian pimpin? Kalau di SSB usia 9 sampai 11. Nah. Kalau yang di usia di sekolah, anak sekolah. Anak Kelas SMA? Iya, anak SMA. Anak SMA kau di situ udah usia berapa? SMA usia 17 lah ya kau ya. 16 17. Jadi didengarkan orang itu yang apa yang kau laksanakan? Dengarkan. Iya, walaupun kau cewek ya. Walaupun cewek. Jadi awal pertama kali kau bisa dipanggil nasional itu kayak mana ceritanya? Kemarin sempat latihan di Medan, katanya ada seleksi gini buat persiapan Pertiwi. Jadi pas kita latihan, rupanya minggu depan ada penutupan Liga Suratin. Nah, begitulah main di Teladan itu kemarin. Main, ya mungkin dilihat memang beda mainnya kan, karena basicnya udah kenal juga sepak bola. Yang lain-lainnya kan mungkin baru-baru main bola. Jadi beda kali lah gitu. Begitu selesai main, malamnya ditelepon sama pelatih. Nurul, kamu mau nggak berangkat seleksi timnas? Gitu. Persiapan buat Paralimpiade Tokyo. Ya kaget. Orang begitu berangkat dari Medan itu belum ada persiapan, maksudnya jogging enggak, apa-apa enggak, fisiknya nol, bener-bener nol. Skill teknik dasar pun masih kurang lah. Gitu. Jadi pertama kali kau bisa main di Medan itu di mana? Di kantin Fik Kantin Futsal. Fik Unimed? Iya. Itu yang di Medan pertama kali itu event kantin Fik Unimed yang bawa. Jadi kenapa lah kau bisa main di kantin Fik Unimed? Siapa lah orang yang menyodorkan kau ke kantin Fik Unimed? Yang pertama itu ada guru saya di sini di Rantau Prapat. Itu kenal sama Pak Gubi mungkin. Jadi karena saya memang punya bakat buat main futsal. Terakhir Pak Gubi datang ke Rantau melihat saya main ya. Ternyata benar. Bisa nendang, passingnya udah benar, apanya udah benar. Terakhirnya diajaklah untuk ke Medan. Oke, jadi si Nurul ini pertama kali datang ke Unimed ini, dia jauh kali dari sekarang ini. Awalnya ke kantin Fik Unimed itu betis dia masih kecil. Kemudian dari penampilan dia jauh dari yang sekarang. Rambut dia dulu diikat. Nggak pakai jilbab. Celana pendek. Pokoknya celana dan baju itu nggak nyambung lah, nggak satu warna dia. Itu dia pertama kali. Memang awalnya dia kantin Fik Unimed, dia modal dia ini cuma tendangan dia bisa dibilang ada powernya lah daripada yang lainnya. Itulah modal dia salah satu ke kantin Fik Unimed. Jadi selama kau latihan di kantin Fik Unimed, bagaimana perasaan? Kalau perasaan pertama takut, kaget gitu. Karena begitu nginjakin kaki di Medan, kita udah langsung jumpa sama yang pelatih, benar-benar udah dikenal di sana, udah punya hampir profesional lah gitu kan. Semi-profesional iya, dibilang. Semi-profesional. Jadi dengan latihan yang intensif seperti itu, kaget lah. Capek juga rupanya. Pelatihnya kayak gini. Wah gini, kaget. Jadi pelan-pelan menyesuaikan gimana supaya masuk gitu ke tim itu dengan benar dan bisa bisa dipakai lah nanti. Iya, bisa dipakai, bisa dikasih kepercayaan untuk memperkuat tim itu sampai seterusnya.
Ya, jadi si Nurul ini pertama kali Kantin Peak Unimed itu tim itu lagi persiapan untuk Liga Iya. Futsal Nusantara. Lagi setengah jalan lah untuk menuju event. Itu dia waktu itu kok nggak salah latihan pagi gitu itu ya. Iya. Latihan pagi. Sore Dia juga. materi dia pertama kali cuma syuting-syuting aja. Di situ kami lihat pertama kali anak ini punya kualitas untuk kedepannya. Itulah modal dia. Jadi selama di Kantin Peak Unimed, event pertama kali yang bisa kau dapatkan apa? Event pertama yang dikasih kesempatan untuk dari Unimed itu Liga Futsal Nusantara Tahun 2018 tahun ya? 2018. Iya, iya. Di situ kita langsung juara, luar biasa. Dan kalau nggak karena itu, mungkin kalau nggak jumpa sama Kantin Peak Unimed, nggak pernah yang namanya Nggak ngerasain. timbul nama aku ini Ya. ya? Iya, iya, iya. Itu kalau nggak salah waktu main di final, orang tua kau nonton itu ya? Iya, datang. Ayah saya datang karena memang dia untuk main sampai sekarang belum pernah. Kalau kemarin baru. Iya, iya, iya. Selama saya main futsal, bergelut di sepak bola, futsal itu nggak pernah dia lihat saya itu main. Itu yang aja. finalnya sama mana itu Mak? Yang tahun 2018? Kantin Peak sama Asahan ya? Iya, Asahan kayaknya. Asahan ya. Menang 2-1 kita nggak salah itu ya? 2-1 antara 2-1 3-1 gitulah. Iya, iya. Itu kita main jumpa sama Asahan finalnya. Itu orang tua Nur tuh datang tuh di atas tribun sama cowokmu itu ya? Iya. Iya, nama cowoknya juga. Jadi setelah selesai pertandingan dia jumpa orang tuanya, ya itulah seperti yang biasa kalian lihat di TV lah. Dia jumpa orang tuanya di salamnya. Sukacita lah dia pada saat itu. Iya. Itulah momen pertama kali kau main di Liga Futsal, Event, ya. Liga Futsal lah ya. Iya, event yang resmi lah yang pernah saya ikutin. Karena kalau event-event nggak pernah ikut, cuman Iya, jadi iya, pelatih aja, cuman itulah yang pertama. Jadi waktu main di situ bagaimana tekanannya? Bedanya di kampung sama di kota? Kalau tekanannya beda, jauh bedanya. Beda Apalagi jauh, ya? lapangannya itu di sana itu full. Kalau sampai sekarang udah kemana-mana main futsal, memang lapangan di Medan itu paling besar. Paling besar ya? Iya, paling besar. Jadi memang beda tekanan, mulai dari penonton, pelatih, teman-teman, lapangan, semuanya beda. Tekanannya Jadi, lebih waktu di Kantin Peak Unimed kita udah diatur masalah pola makanannya ya kan? Iya, pola makan, pokoknya semua diatur. Pola makan, latihan, tidur, istirahat, Iya, iya, iya. puding, vitamin, semua diatur. Jadi siap. Jadi setelah kita selesai dari Liga Futsal Nusantara zona Medan, kita main ke Lampung itu ya? Ke Lampung, Nah, ke Lampung yang kita berangkat cuma 7 orang. oke, futsal itu ada 5 pemain, tapi kami cuma berangkat 7 pemain aja. Coba aku ceritakan lu pengalaman kau waktu di Lampung itu. Kemarin itu kita juara di Medan dan kita disuruh untuk berangkat regional di Lampung. Itu regional Sumatera itu Ya, ya? regional Sumatera. Jadi H-1 kalau nggak salah. Ya, H-1 itu H-1. kondisi H-2 itu paginya hujan itu. Ya. Nah, H-1 kita baru dikabarin buat katanya awal-awal sih nggak berangkat ya, karena gara-gara masalah teknis inilah, lah, non teknis. internal lah. Nah, Jadi dengan mungkin usaha dari pengurus gimana gitu kan. Jadi kita terus enggak ada. enggak. Jadi terus Nah. H-1 kita ditelepon satu-satu padahal saya itu sendiri dalam siapa keadaan yang di nelpon kelas. Glenn? Siapa yang nelpon Glenn? Pak Gubi. Ah, terus? Pak Gubi itu nelpon. Ini dalam keadaan di kelas lagi belajar. Nah, Tiba-tiba ditelepon, Nurul, izin sama dosen jam 1 kita terbang. Bayangin, jam 1 kita terbang. Di situ kaget banget. Dibilang nggak usah bawa banyak-banyak baju segala macam. Kita kumpul di kantin sekarang kata dia. Terakhir kita berangkat. Kita nggak langsung ke Lampung, kita ke Jakarta dulu. Habis itu dari Jakarta kita naik mobil ke Lampung, nyebrang lagi balik ke Sumatera. Pokoknya pedih banget di situ. Kita dengan 7 pemain, jam 9 kita udah kick off. kita itu nyebrang naik kapal itu ya. Iya. Itu oke, ini sedikit lagi kita ulas. Kami dari Medan tuh naik pesawat, sampai pesawat kami di Jakarta dulu kami. Setelah di Jakarta kami sambung lagi naik bus gitu Naik ya. bus. Naik bus. Setelah di kapal di pelabuhan kami mau nyari kapal di situ. Bayangin. Coba lah aku ceritakan waktu kita dari pelabuhan kapal sampai ke lapangan Lampung. Kebetul udah TM, H-1 kan udah technical meeting Ya, itu. udah tahu jadwal mainnya udah ya. tahu jadwal main.
keluar jadwal main, rupanya kita main di jam 9 lawan tuan rumah. Ya, pembukaan itu. Pembukaan. Jadi sementara kita itu masih di kapal dan butuh 10 jam kalau nggak salah itu sampai ke Lampung. Dan kita di kapal masih cari yang namanya travel. Ya, dari kita tanya pelabuhan travel, Bekahuni ke Merak itu ya. Iya. Kita tanya travel berapa jam ke sana. Waktunya lewat, pasti lewat. Tapi gimana cara kita yakinin Bapak itu kalau kita ini Bisa mau main. tanding, Ya. bisa main segala macam. Terakhir ngebut lah. Di jalan diteleponi bahkan sampai disuruh ganti baju di mobil. Bayangin. Karena sampai lapangan kita harus sudah tanding, udah siap perang. Jadi begitu kami sampai ke lapangan, kami suruh panitia ganti baju, langsung main ya. Langsung main. Belum cuci muka, belum sarapan, belum sikat gigi, belum minum, belum ngapa-ngapain. Pokoknya dalam perjalanan langsung main. Dan alhamdulillah kita menang 3-0 lawan tuan rumah. Ya, itu lawan Lampung itu. Lawan Bahkan Lampung. penonton pun dan panitia terkejut, kita bisa menang. Baru sampai belum cuci muka, belum sarapan, main. Dan menang ya 3-0. Sampai ada kawan kita yang pinem. Iya. Sampai ada yang mau Yang pingsan. pinem dia. Si siapa? Si Yona ya? Ayo nah, Jadi setelah itu baru kita main ke nasional ya. nasional. Di nasional kita gagal itu ya. Gagal di nasional. Kemarin kita juga gagal di Lampung, tapi karena kita menjadi juara 2 terbaik, kita dikasih kesempatan untuk berangkat nasional. Jadi udah 2 kali kita main di nasional ya. Nasional. Oke, coba ceritakan bagaimana awalnya yang kau rasakan lah seleksi di timnas sepak bola Indonesia. Kalau yang aku rasakan senang campur nggak senang gimana ya ceritanya. Saya itu dikasih kesempatan di situ, tapi saya belum siap gitu. Dari segala segi kita belum siap. Padahal di situ kesempatan yang nggak bisa didapat kedua kali, 3 kali, bahkan untuk orang-orang yang seperti saya, contohnya di jauh dari kata kota, yang jauh dari pandangan yang pencinta sepak bola atau futsal. Tapi ya gimana lagi ya. Jadi coba ceritakan gimana kondisi yang di seleksi timnas sepak bola itu. Tekanannya gimana di sana? Dari pola latihannya, dari kawan-kawannya, dari pelatihnya. Kalau tekanan dari seleksi timnas kemarin sebenarnya memang butuh, bedanya cuma fisik aja. Fisik aja ya. Iya. Kalau teknik saya bilang sama semua ataupun cewek-cewek di sana yang punya bakat nggak beda jauh sama kita yang di daerah. Sama rata. Yang bedain kita mungkin mental sama fisik. Mental perlu Iya. kali ya. Perlu kali tuh. Jago pun kita di Iya. kampung, tapi kalau Nggak ada turnamen itu. di luar nggak ada itu ya. Nggak ada itu. Pasir itu ya. Pasir. Jadi fisik sama mental yang memang kita beda sama mereka. Kalau dari tekanan pelatih sama. Mau pelatih kita dari daerah saya sini di Labuan Batu sama pelatih timnas di sana tetap latihannya sama itu. Passing, segala macam sama. Yang bedain cuma itu. Nggak ada tekanan yang lain. Tekanan dari penonton, teman-teman nggak ada. Yang bedain itu hanya fisik dan mental. Jadi inilah tingkat disiplin pemain-pemainnya gimana menurutmu di sana? Kalau di sana tingkat disiplin memang luar biasa. Karena memang nampak yang profesional sama yang enggak itu beda. Contohnya kau lah yang nggak profesional dulunya ya. Dulunya. Ah. Dari segi pokoknya jam itu udah nggak ada lagi istilah yuk kita latihan di sini ya, kita kesini ya, ini nggak ada lagi. Udah ada jadwal ya. jalan kan, nggak mau tinggal, mau jalan lanjut gitu. Jadi kalau misalnya kita latihan jam 4, kita datang jam 4.15, apa tindakan pelatih di sana? nggak bisa Nggak bisa ya. sampai sekarang nggak pernah ada rasain namanya pemain itu yang tinggal latihan, nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Disiplin semua ya. Disiplin. Jam 4 latihan udah datang semua ya. Setengah 4 udah di situ jogging nunggu pelatih. Jadi bukan macam pemain di kampung-kampung ya, Iya, jam itu 4 bedanya. latihan datang jam 4.30. Iya. Iya. Itu yang bedain kita sebenarnya. Mental kita belum ada untuk ke profesional itu. Jadi apalah tips supaya adik-adik kau atau yang mengidolakan kau lah bisa menembus ke nasional? Tipsnya latihan terus. Tapi latihan nggak bisa sembarangan aja. Ya, harus intensif. Jangan tanggung-tanggung. Kalau memang udah kita itu pikirnya aku pengen jadi ini, udah fokusnya ke sana aja gitu. Itu yang bedain kita sama pemain luar. Kalau kita pemain luar itu udah memang fokusnya ke satu aja gitu. Kemudian percaya sama proses.
Nggak ada proses yang mengkhianati, nggak ada. Tuh, kalian dengar itu proses. Percaya Jangan aja. baru dikasih dicadangkan dah kalian malas latihan, ya kan? Itu Iya. penting itu kan? Iya. Iya. Saya juga dulu berada di cadangan, nggak dipercaya sama Coach Yudi nih. Ah, Sama, sakit dulu. Sampai saya itu kalau bisa orangnya paling nggak bisa dicadangkan, nggak bisa. Tapi ya gimana, proses, sabar. Semua bakal indah pada waktunya kalau kita berprosesnya percaya. iya. Jadi untuk kalian yang masih cadangan bukan berarti kemampuan kalian di bawah. Iya, Cuma tidak. belum saatnya kalian untuk Iya. dimainkan, itu aja. Semua ada timing, ada waktunya. Iya. Gitu. Jadi si Nurul Huda Sibuan ini sekarang dia main di KJI Jambi ya. Iya, Salah satu tim di Liga Futsal Profesional Women. Itu dia Jambi, home base-nya di mana? di Tangerang. Tangerang ya. Pelatih itu Coach Agus itu ya, Agus Iya. Pratama. Itu CS juga, itu CS. Iya. Itu Coach Agus itu 2 kali sama kita itu ya. Iya. Yang itu Coach Agus baik dia. Baik enggak dia? Baik. Baiklah. Oke, jadi kau sampaikanlah pesan-pesan mengenai inilah wabah-wabah ini. Apa tips supaya mereka tetap jaga kondisinya? Tetap lakukan kegiatan olahraga, tapi di sekitar rumah saja, lakukan dengan sendiri saja. Ya. Jaga kesehatannya, tidurnya, makannya. Kalau udah di semua balance, insya Allah lah. Itu aja tipsnya. Oke, jadi kita ikuti anjuran pemerintah ya. Iya. Kalau katanya stay at home ya kalian di rumah aja, nggak usah kalian nongki-nongki atau aktivitas yang nggak jelas. Ya. Atau kalian bantu aja mama kalian di rumah, ya kan? Ya. Kapan lagi bisa kumpul-kumpul kayak gini Iya, kan? iya. Kalau kalian mau latihan ya latihan aja di lingkungan. Iya. Sampai rumah atau di lahan-lahan kecil kan bisa kalian latihan. Oke, jadi sekianlah cakap-cakap saya bersama Nurul Huda Sibuan. Oke, sampai jumpa. Dadah.